Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Aku udah berapa bulan ya nggak bikin vlog. Aku bikin vlog ini tuh karena lagi kesel guys sama kakek. Jadi ya, gimana ya? Aku tuh sekarang udah memasuki 1 tahun kerja kan ya guys sama si kakekku ini. Tapi aku tuh kayak maju mundur kayak nggak nyaman gitu kerjanya, karena dia tuh masih apa ya, otaknya tuh ya dibilang normal ya kayak gitu ya, tapi dibilang nggak normal juga ya aneh gitu. Susah banget omongannya, terus kayak dia itu selalu melakukan hal-hal yang membahayakan gitu. Aku nggak ngerti dia tuh sadar atau enggak sama kelakuan dia yang kayak gitu. Aku tuh nggak tahu ya dia tuh sadar atau enggak. Cuman setiap dikasih tahu setiap apa itu dia tuh kayak malah seolah-olah kayak gimana gitu, kayak menyebalkan banget lah kayak gitu. Kadang mau memaklumi dia itu orang tua, tapi dia itu dibilangnya masih waras, masih bisa mikir, tapi dibilang waras dikasih taunya susah. Padahal ya guys, namanya kita jaga pasien itu beda sama kita itu bersih-bersih ya. Kalau bersih-bersih itu tanggung jawabnya kan cuman ya intinya kita harus jaga rumah ini gimana caranya supaya kelihatan bersih terus kan kayak gitu. Tapi kalau jaga orang, hewan itu kan bernyawa ya, bisa berbahaya gitu loh, bisa apa sih maksudnya tuh, tanggung jawabnya tuh lebih besar gitu loh. Apalagi hewan kan, orang sini itu lebih menyayangi hewan gitu kan. Dia tuh menyayangi hewan tuh sama kayak menyayangi manusia kayak gitu. Jadi si kakekku ini orangnya batu banget. Kemarin itu guys, belum lama ceritanya, jendela ini nih nggak ngapa-ngapa, nggak ada yang rusak, nggak ada yang apa. Aku datang ke sini pertama kali pun jendela itu bentuknya ya kayak gitu, nggak ada yang patah atau nggak ada yang apa. Nggak tahu kenapa bangun tidur langsung prok gitu jendela, sampai nggak ngerti aku kayak gimana. Dia tuh naik ceritanya kayak di meja gitu. Itu kan membuat aku tuh kayak gimana ya, khawatir ya guys. Namanya kita itu kalau dia, aku tuh gini loh, aku tuh kalau dia itu jalannya normal kayak kita, aku nggak seberapa khawatir ya. Dia masih bisa menjaga diri dia. Kalau dia tuh jatuh, refleksnya tuh, dia tuh refleks aja tuh nggak bisa, maksudnya refleks buat pegangan, buat kalau kita jatuh itu kan biasanya kita refleks yang ngelindungin kepala atau gimana gitu biar nggak kebentur. Dia itu kan udah nggak bisa guys kayak gitu, karena jalan aja dia tuh udah susah. Maksud aku tuh kayak dia, selagi kita omongin, selagi kita kasih tahu, kalau kiranya benerin sesuatu yang menurut dia itu nggak bisa atau harus nyuruh orang, atau maksud aku nunggulah anaknya kesini setiap hari Minggu itu minta bantuan anaknya. Ini tuh enggak loh guys, jadi dia tuh maunya apa-apa tuh ngerjain sendiri loh besti. Ya Allah, udah skuki sampai pengen copot sekok ndak apa sekok gulu iki lo rasanya, karena mumet ngurusi deiku angel banget omongannya. Jadi aku tuh lagi makan siang waktu itu, dia udah naik meja mau benerin jendela. Astaga, aku sampai kaget. Tapi aku langsung ke foto ya, biar buat bukti buat anaknya kalau bapaknya itu memang kelakuannya kayak gitu di rumah. Aku kirimin sama anaknya, tapi ya respon anaknya tuh memang kayak seolah-olah entah nggak mau buat aku itu khawatir atau kayak mana, aku nggak ngerti ya. Cuman kayak orang ya udah B aja gitu, nggak ada yang respon gimana. Ya memang di saat itu tuh langsung ditelepon sama anaknya, dimarahin, maksudnya nggak boleh kayak gitu, itu kan membahayakan. Sekiranya apa itu ya, kalau bisa orang lain yang suruh ngerjain ya udah orang lain aja yang ngerjain gitu loh maksudnya.
daripada dia yang membahayakan diri dia sendiri gitu. Dia tuh eman uang guys, daripada harus bayar orang cuman masalah kayak gitu doang, mending dia yang ngerjain sendiri gitu, maksudnya si kakekku. Tapi kan sama dia misalnya kenapa-kenapa itu lebih membahayakan nyawa dia kan, daripada mending bayar orang $100 itu udah selesai, terima beres. Kakekku nggak mau kayak gitu. Sampai akhirnya tuh apa ya, kayak aku tuh capeknya tuh sama overthinkingku sendiri guys, karena ya gimana ya, jaga orang kayak gini tuh kita tuh kan, apalagi perempuan ya, takdirnya perempuan itu tuh udah kayak kita tuh instingnya melindungi gitu. Jadi melindunginya juga tuh kayak kita anggap aja lah kayak kita punya anak itu kan kita cerewetin sih, kamu jangan kayak gini nanti jatuh, kamu jangan kayak gini gitu kan, pasti kan kita kayak gitu ya. Itu tuh instingnya perempuan gitu loh, nggak bisa mau ditolak. Jadi aku kadang tuh capek guys, walaupun aku tuh kerjanya nggak ngapa-ngapain ya, aku tuh di sini jarang nyapu ngepel. Aku tuh nyapu tuh bisa 2 hari sekali, ngepel itu seminggu sekali, bersih-bersih itu cuman ya paling kalau lagi mau aja gitu. Kebanyakan duduk, tapi aku duduk aja tuh kayak capek gitu, karena ngelihat polanya kakekku, ngelihat tingkahnya dia itu yang bikin aku kayak, aku tuh berpikir tuh banyak banget gitu, takut dia tuh gimana, takut dia tuh kenapa gitu. Tapi yang dijaga ini tuh nggak bisa menjaga diri dia sendiri. Aku herannya tuh kayak gitu, kenapa gitu. Aku tuh kadang sampai mau mengeluh tapi malu ya, banyak yang lebih susah dari aku, tapi aku juga manusia, sama aja kayak mereka, ada di fase ngeluhnya. Gimana menurut kalian bestie? Kalau pengalaman kalian gimana yang jaga orang tua? Aku di Taiwan itu jujur ya, aku di Taiwan itu kaburan dulu. Jadi aku ya pertamanya resmi, terus aku kabur kan dari rumah majikan, karena yang aku jaga dulu itu kan pasien yang nggak pernah tidur malam. Jadi aku belum adaptasi lah saat itu aku. Jadi nggak tahan, aku kabur. Selama jadi kaburan itu, aku itu dapat kerjaan juga yang nggak ringan-ringan, yang nggak yang susah-susah banget lah, sedang lah ya maksudnya. Cuman enaknya di Taiwan itu gini loh, kayak orang anaknya itu membantu kita gitu, kayak ya secara nggak langsung meringankan kita juga lah ya. Kayak misalnya kalau pasiennya susah diatur atau kayak gimana, itu anaknya itu ada andil gitu loh guys, ada ikut serta, kayak ya gimana ya, pokoknya berbagai macam cara mereka lakuin gitu loh, supaya yang dijaga itu nggak menyusahkan kita gitu. Mereka itu karena menyadari mereka sendiri itu nggak bisa jaga gitu loh. Makanya kayak kita itu segala apapun kalau di Taiwan itu, seberat apapun kerjaannya, ya aku tahu sih ya, mungkin nggak semua, ada aja sih yang ibaratnya 1-2 orang yang ibarat gitu, tapi aku tuh lebih banyak nemu yang kayak gitu. Jadi namanya kaburan itu kan nggak stay di situ lama kan ya, mungkin ada yang dibutuhin cuman sampai nunggu yang resminya datang, atau lama juga ada. Tapi aku tuh selama kerja di situ, aku lama itu di majikan yang terakhir, yang aku waktu udah mau pulang ke Indonesia itu, aku di sana itu hampir setahun lebih lah. Aku jaga juga sama pasiennya, kayak kakekku ini sakit Parkinson, jadi jalan itu kan kayak robot gitu kan. Tapi ya anaknya itu masih kayak nggak membiarkan aku itu stres sendiri gitu loh, kayak anaknya tuh ikut mengambil alih juga, kayak ngajak jalan-jalan setiap minggu, atau anaknya itu kan paling didengar ya sama orang tua, itu kan pasti omongan anak yang didengar. Ini kayak anaknya itu masih membantu aku dalam ngomongin si pasien
pasien yang aku jaga kayak gitu loh. Jadi tuh kayak aku tuh kayak nggak kerja sendiri gitu loh, kayak aku tuh kerja sama tim gitu loh. Kalau sekiranya aku tuh pembantu nggak didengar kan pasti ada dong yang kayak orang rumah yang ikut bantu ngomong, yang ikut bantu ngasih tahu kayak gitu. Kalau di sini heran kok aku nggak tahu ya, karena mungkin riwayatnya kakekku tuh dulu kerjanya di Taiwan, terus nggak pernah ngurusin anak sama istrinya sampai sekarang itu. Jadi anaknya itu nggak peduli sama dia, ya peduli paling cuma sebatas komunikasi telepon kesini tuh. Kalian tahu nggak, main kesini nengokin kakekku itu cuma sejam paling lama, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang, 1 jam itu doang. Selebihnya itu lewat telepon gitu aja. Ya dia bilangnya sih sibuk, cuman ya masa weekend juga sibuk gitu kan, sedangkan weekend juga kita libur kerja. Aku aja yang pembantu weekend libur lah. Itu kayak gimana ya, aku ngomongnya juga tuh sampai bingung guys mau berkata-kata kayak gimana tuh, saking aku tuh terheran-heran sama apa ya, kayak dari anaknya pun nggak ada kayak gimana gitulah mau ngomonginnya apa gitu, kayaknya nggak ada. Jadi si kakekku ini merasanya dia ya udah, orang dia yang menggaji aku, dia yang punya hak gitu. Jadi kalau dia itu nggak suka sama aku ya bentak-bentak aja gitu, nggak pernah yang gimana-gimana. Cuman jadi aku sekarang itu timbulnya gini loh, males mau banyak omong mau apa, jadi terserah dia mau ngapain gitu, terserah. Aku nggak peduli. Ya buat apa kita peduli, orang dia sendiri dipeduliin nggak bisa kan. Jadi aku mikirnya buat apa kita peduli sama dia. Aku gitu aja sekarang mikirnya. Kakekku ini dari jam 4 guys bangun, jam 5 bangun lagi, jam 6 bangun lagi, jam 7 bangun lagi. Aku tuh sampai sakit kepala, nggak bisa tidur. Maksudnya tidurnya tuh karena kebangun terus. Dia itu kan bangun itu pasti pakai tongkat gitu kan, tongkatnya itu yang sering kedengar sama aku karena aku tidurnya di lantai. Jadi mau nggak mau aku tuh ikut kebangun. Aku aja kadang heran kok sama dia itu. Dia itu kan dapat, kayak kakekku itu dapat dari rumah sakit itu kayak olahraga gitu ya guys, olahraga demensia gitu. Tapi dia tuh kalau dikasih tahu suruh olahraga gitu kayak ngeremehin gitu loh, kayak nggak ada gunanya gitu loh kalau ngomong tuh. Jadi aku tuh kayak males sekarang gitu, terserah dia mau olahraga mau enggak, masa bodoh gitu. Aku sekarang nggak mau pusing aku guys, daripada aku yang pusing ngapain kan aku mikirin. Orang dia sendiri yang nggak mau olahraga, bukan aku yang nggak mau. Makanya aku biarin aja dia jam mau ngapain itu, masa bodoh aku sekarang. Capek ya ternyata ngurusin orang tua yang batu gitu, karena dia tuh mikirnya dia itu sekolah sampai tinggi gitu kan, ngapain aku dengerin omongannya babu gitu. Dia tuh pernah bilang kayak gitu. Jadi ya udahlah, sekarang aku kerjanya ya gini-gini aja, terserah dia mau ngapain aku nggak peduli guys, udah bodo amat. Capek banget aku kurasa kalau aku mau nganuin dia terus, kayak energiku udah habis aja gitu sama dia. Jadi udah bodo amat. Adalah ya guys, aku mau ke taman dulu. Ini tuh di sini tuh mendung karena di Taiwan itu ada badai. Jadi kayaknya badainya nggak tahu melewati Hong Kong atau enggak, tapi aku nggak tahu. Jadinya di sini mendung dari tadi pagi. Itu kakek bangun itu bolak-balik karena mau nutupin jendela dia. Biarin aja lah, aku pusing ngurusin dia.
makanya aku biarin aja. Ya udahlah ya guys, aku ngebacotnya segitu dulu. Pagi-pagi udah ngebacet.